tapi dia tidak tahu apa itu Alkitab ya. Nah, kalau membaca Alkitab itu jangan hanya cuma satu ayat gitu ya. Baca juga ayat yang lain ya, Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Artinya apa? Kenapa harus menghormati anak juga? Kenapa nggak hanya Bapa saja gitu kan? Artinya Tuhan itu satu gitu. Kalau kamu menghormati Bapa, kamu pasti menghormati Yeshua HaMashiach. Kalau kamu menolak Yeshua HaMashiach, kamu pasti juga menolak Bapa. Ya, ingat itu baik-baik. Kemudian di Markus 12 ayat 29 di mana Yeshua mengatakan, "Dengarlah hai Israel, Elohim itu satu." Itu artinya bukan berarti dia mengatakan bukan dia Tuhan, tetapi ketika orang Yahudi mengatakan apa hukum paling utama, dia hanya membacakan, ya saudaraku ya. Jadi harus paham Alkitab. Nah, di ayat-ayat yang lain kamu nggak membaca ya. Siapa yang minum darahku dan makan tubuhku, dia akan kubangkitkan dan hidup yang kekal. Nah, apakah kamu percaya itu? Jangan hanya, wah dia hanya utusan gitu kan. Memang, kenapa Yeshua HaMashiach mengatakan dia diutus oleh Bapa? Karena kalau dia mengatakan langsung aku adalah Tuhan, aku adalah Yahweh, itu langsung dirajam dia hari itu juga. Kamu harus tahu dulu konteks dia orang Yahudi. Orang Yahudi nggak boleh sembarangan mengucapkan kata tentang itu Yahweh itu, pasti langsung dirajam. Dia mengatakan akulah gembala yang baik. Orang Yahudi sudah marah. Kenapa? Orang Yahudi tahu hanya Tuhan yang boleh mengucapkan seperti itu. Karena hanya Elohim yang boleh mengucapkan seperti itu. Jadi harus pahami dulu Alkitab. Jangan hanya comot-comot ayat. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ada aku diutus oleh Bapa. Dia berkata 3. Karena kesaksian 2 itu kesaksian itu sah. Makanya dia mengatakan seperti itu kepada orang Yahudi. Ya, silakan itu Jackie. Oke, Kak, mungkin aku ingin fokus ketika Yesus diutus Bapa itu artinya satu, bukan begitu seperti yang Kak Mika katakan. Kak Mika yang ku kasih, betul tidak? Jadi kita harus mengetahui bahwa kami mempercayai Allah Tritunggal ya, Bapa, Putra, Roh Kudus, namun itu satu gitu. Oke, Bukan berarti 3. Tolong afirmasi pernyataanku, betul tidak kakak tadi barusan mengatakan ketika Yesus itu diutus Bapa artinya satu bukan 2, betul tidak? Jadi Iya. thank Maksudnya you. Kenapa dia mengatakan seperti itu kepada orang Yahudi? Supaya orang Yahudi percaya gitu. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Nah saya ingin kasih pertanyaan lanjutan dan analoginya serupa. Ketika Kak Mika diutus ayah kakak atau papa kakak itu artinya ada satu person gitu. Itu 2 orang yang berbeda. Nggak boleh. Itu kalau Yesus boleh. Itu pribadi yang berbeda bukan? Ini dia sama di dalam. Enggak, aku pengen fokus ke Kak Mika. Mungkin tolong yang lain. Goldian, saya di sini bersama temanku. Oh iya, baik, silakan. Abangku Jackie. Saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Enggak, mungkin fokus ya. Itu tadi dan tolong kita kerucutkan ya. Karena sudah melebar kemana-mana ya. Dan enggak melebar. Biasanya beberapa konteks dan tadi Bro menyamakan konteks-konteksnya. Bagaimana ketika kita berbicara keilahian, dia membangkitkan orang mati, dia berjalan di atas air, menyembuhkan orang, menculikkan mata yang buta, yang bahkan sebelumnya tidak pernah ada nabi atau siapapun yang melakukan hal itu. Tetapi Yesus melakukan itu atas namanya sendiri, bukan seizin Tuhan atau siapa. Dia mengatakan itu atas kuasanya sendiri. Dan tidak ada kata-katanya yang mengatakan atas seizin atau dengan kuasa siapa. Nah, oleh karena itu, dari hal itu memang kita bisa melihat ada banyak hal yang murid-murid sendiri gagal di dalam melihat Yesus. Jadi ini bukan pandangan yang baru, tapi pandangan yang sudah ada, sudah lama, sejak zaman murid-murid Yesus itu sendiri, dalam melihat keilahian Yesus itu sendiri. Kadang dia terlihat, dia makan, itu kemanusiaannya, kadang juga dia menyembuhkan, itu keilahiannya. Jadi murid-murid juga acap kali salah di dalam mengidentifikasikan Yesus. Nah, jadi berbicara utusan dan yang mengutus itu berbicara sesuatu yang sulit diterima, seolah-olah yang mengutus, yang diutus itu adalah lebih rendah daripada yang mengutus. Nah, kalau kita berbicara dalam zona kemanusiaan ya memang hal itu terlihat begitu. Nah, tetapi perlu dilihat kalau kita berbicara kealahan, ya saya nggak tahu kalau misalnya Mas Bro tahu nggak di dalam perjanjian lama dia berkata aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, itu kan konsep itu sudah ada sejak dulu bahwa Allah sendiri yang mengutus dirinya, firman-Nya dalam hal ini untuk berbicara kepada bangsa Israel. Nah, itu seperti itu. Aku adalah aku, pernah dibaca nggak itu? Nah,
konsep pengutusan dalam garis Kristen, teologi Kristen seperti itu. Gitu. Kak, mungkin bisa prinsipnya jawab itu pertanyaan kalian. saya. Udah saya mute tadi, sorry kebuka. Nah, yang saya tanyakan ya, ketika Chris mau naik ya, Chris ya? gimana? Gini saja Bang Goldian, karena kamu kan mencomot ayat Yohanes 17 ayat 3 ya. Nah, saya mau tanya di ayat selanjutnya buat kamu ini ya. Bentar. Silakan. Dan segala milikmu dan segala milikku adalah milikmu. Boleh nggak artikan itu? Oke, mungkin saya akan jawab pertanyaan itu nanti setelah rekan-rekanku yang kukasih menjawab pertanyaan saya. Jadi gini yang saya tanyakan. Tadi kakak mengafirmasi perkataan saya bahwa dua pribadi itu yang saling berinteraksi itu artinya satu. Seperti kita tahu interaksi Yesus dan Bapa itu ketika dibaptis terdengar suara dari surga, bla bla Ya, bla, itu dan lain artinya sebagainya. Allah Tritunggal ya. 3 atau 1 kak yang benar? Allah Tritunggal. 3 atau 1 tapi. Loh, kita itu Allah Tritunggal, Mas Bro, bukan 3 Gimana atau itu 1. Allah Tritunggal itu? Berarti Allahnya 3. Nah, oke, gini saja biar nggak usah melebar-lebar. Ini kan udah ke Allah Tritunggal ya. Di mana ayat Yohanes 17 ayat 3 ya. Tadi mencomot ayat di situ. Makanya saya bilang baca ayat selanjutnya. Saya mau tanya sama Mas Bro Goldian ini ya. Di mana pernah seorang nabi atau malaikat mengatakan kepada Bapa ya, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Oke, nah mungkin setelah saya jawab itu, saya harap kakak janji menjawab pertanyaan saya tentang kebingungan saya tentang Tritunggal. Jadi Bukan, kalau kita baca, gini. boleh saya jawab dulu ini? Saya nggak mau melebar kemana-mana Mas. Karena Mas Oke. Goldian ini mencomot ayat Yohanes 17. Tadi kan kata Mas mau mencari kebenaran tentang Yesus. Ini kan bukan mencari tentang kebenaran lagi, tapi untuk menentang gitu. Karena sesuai dengan ayat Yohanes 17 ayat 3. Bukan menentang kak. Mm-mm, Coba jelas. coba tunjukkan di mana letak saya Karena menentang bukan, apa yang karena kamu dikatakan bilang Yesus. Yesus itu kan hanya utusan gitu. Dia berarti punya Tuhan lagi. Yang Nah, bilang makanya- hanya utusan bukan saya kak, Yesus. Yohanes 5 ayat 30. Coba tolong baca. Makanya, Bukan Goldian. makanya baca ayat selanjutnya. Makanya Loh, coba saya udah. tanya kepadamu, apa artinya bahwa milik Bapa adalah milik Yesus dan milik Yesus adalah milik Bapa. Mana Oke, ada orang oke. nabi atau malaikat mengatakan seperti itu? Karena apa? Itu artinya kita paham bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus gitu. Gak usah ribet-ribet hidup ini. Iya, boleh saya jawab? Heeh. Oke, jadi kalau kita baca, Ini dulu, Mas Bro. Ya, kamu mau jelaskan yang mana? enggak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Mika yang ditanyakan kepada saya. Bisa dijawab enggak nih? Heeh. Oke, Silakan. nah jadi kalau kita lihat Yohanes 17 ayat 3 itu merupakan suatu pernyataan yang jelas ya, di mana itu diawali di ayat 1, demikianlah kata Yesus, lalu Yesus mengadah ke langit dan berkata, dalam tanda kutip itu di terjemahan lain berdoa ya, Bapa telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan aku. Jadi Yesus ini memohon kepada Bapa atau berdoa kepada Bapa agar Bapaknya itu mempermuliakan Yesus, dan Yesus pun juga sebaliknya. Lalu ayat selanjutnya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi ayat pertanyaannya Loh, saya di situ menjelaskan, masalahnya apa gitu? lu ya ini kan saya lagi menjelaskan atau mengeksposisi, kok dipotong? Itu bukan ini loh, apa namanya? Kalian itu kan berusaha mematahkan keilahian Yesus gitu. Emang Loh, siapa bukan Yesus mematahkan. harus Bapak memuliakan Yesus? Iya kan ini Cobalah saya di lagi situ menjelaskan. Loh, Coba ayat artikan di 1 situ sudah saya artinya. jelaskan. Ayat 1 kalau saya eksposisi atau eksegesis, Yesus itu berdoa di mana dia minta dipermuliakan Bapa, begitu sebaliknya. Lalu ayat 2, Yesus ini mau menunjukkan ini loh kepada muridnya cara memperoleh hidup yang kekal. Lalu ayat 3, ini merupakan suatu pernyataan yang jelas agar kita memperoleh hidup yang kekal. Iya, coba jelaskan kepadaku karena kayaknya kamu yang Let me lebih tahu finish. Alkitab ini. Kenapa sampai Bapak memuliakan Yesus? Emang Yesus Iya. siapa kok harus Bapak memuliakan dia? Coba baca ayat 1-nya, Yesus mengadah ke langit loh tangannya berdoa. Iya, oke.
Kenapa Ya boleh harus saya Bapak jawab, memuliakan Yesus? saya selesaikan. Tolong jangan dipotong. Soalnya kakak berbicara nggak saya Bukan, potong. supaya kamu tahu loh, supaya kamu memahami siapa itu Yesus, Loh, siapa itu Bapa. Makanya Kenapa biarkan harus saya Bapak menjelaskan. memuliakan Tolong jangan Yesus? dipotong. Kenapa harus Bapak memuliakan Yesus? Seharusnya kan kita dong memuliakan. Oke, let me finish. Can I explain? Oke, tolong jangan dipotong. Jadi saya sedikit riskan ya, kakak menyuruh saya menjelaskan tapi dipotong. Tolong ya. Bukan, karena apa kan kamu tadi bilang mencari kebenaran, tetapi sepertinya kamu bukan mencari kebenaran. Iya Kak Mikana yang cantik dan saya kasih, tolong biarkan saya ngejelasin dan jangan dipotong gitu loh, biar kakak nangkep poin yang saya jelaskan. Kayak tadi kakak ngejelasin Yohanes 17 nggak saya potong sama sekali loh. Nah, iya, jadi karena apa? Ya wajar kan, karena kamu bilang kamu mencari kebenaran, tapi ternyata Iya. bukan. Kamu berusaha di Kak. sini. Wah, Yesus itu berdoa menengadah ke Kak. langit. Terus Kak. apa masalahnya? Kak, mungkin kalau kakak belajar tentang cabang ilmu filsafat yang namanya epistemologi, ketika mencari kebenaran itu ada yang namanya metode kritisisasi atau mengkritik gitu. Jadi bukan, dari awal sini aja abang itu udah bawa spekulasi ke sini bahwa Yesus itu utusan Allah Subhanahu wa taala dari pertama kamu membaca. Langsung Boleh saya kamu ke Yohanes menjelaskan? 17 ayat 3. Kak, boleh saya ngejelasin Kak? Oke, Dari nah. saya di sini gimana ya? Saya tidak suka orang yang munafik gitu kan. Pertama-tama dibilang mau mencari kebenaran gitu. Itu bukan mencari kebenaran, itu mau mematahkan keilahian Yesus. Kak, gini Kak, di dalam kalau kakak baca bukunya Nietzsche atau bukunya para filsuf, saya hanya membaca Alkitab, nggak mau baca filsuf. Oke, mungkin ya udah. Oke, mungkin saya jelaskan apa yang kakak tanyakan. Nah, di dalam ayat 1 Yohanes 17 itu Yesus berdoa. Kejadiannya terus masalahnya apa? Iya. Tolong jangan dipotong. Kakak tadi menjelaskan Yohanes 17, tidak saya potong. Tolong yang fair lah di room ini. Ini room kakak loh. Memang justru fair. Tadi makanya saya hanya mau melayani yang betul-betul mau belajar, bukan mau ini. Kak, gini Kak. Coba kakak ingat sebelumnya kakak bertanya kepada saya, menyuruh saya menjelaskan, tetapi ketika saya hendak menjelaskan sepatah kata kakak potong. Gimana saya dapat kesempatan untuk menjelaskan? Bukan, kalau mau mencari kebenaran di sini bukan tempatnya berdebat, Mas. Loh, iya Kak. Iya. Ya udah, saya tanya aja. Kalau kakak nggak mau betul-betul ini saya bertanya, jelaskan. enggak. Ya udah. Gimana? Dari awal sudah enggak ini. Kalau mau mencari kebenaran itu bukan mau menentang. Loh, Kak. Kak, ngeritisi itu boleh. Yesus berkata, carilah kebenaran, maka karena kebenaran abang itu akan memerdekakan kalian. Loh, munafik mana? Coba tunjukkan sisi kemunafikan saya. Karena kakak sendiri yang hipokrit. Jangan dikurangin ayatnya bro. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Oke, boleh saya jelaskan atau saya kritisi gitu? Nggak boleh, nggak usah di sini mengkritisi. Kak, di sini bukan tempat, coba cek. Di sini bukan tempatnya mengkritisi. Perdebatan Yesus. Di sini untuk memberitakan kasih karunia keselamatan. Iya, Tuhan Yesus juga berfirman ya, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak ada berada dalam kegelapan, tetapi di dalam terang hidup. Ya, saya percaya Kak. Pertanyaannya percaya sebagai apa percaya gitu apa? Loh. Percaya kepada Yesus ya. Pertanyaannya percaya jikalau sebagai kamu apa? percaya kepada Yesus, kamu juga percaya kepada Bapa. Tetapi kalau kamu menolak Yesus, kamu juga menolak Bapa. Kamu tidak mengenal Bapa. Siapa yang menolak Bapa? Karena kamu di sini dari pertama kamu baca langsung ke Yohanes 17 ayat 3. Saya tidak percaya kepada Yesus. Gini. Ya kan namanya saya mencari kebenaran. Saya dibikin ambigu dengan ayat itu, di mana kebanyakan majority Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, sedangkan saya mengkutil kami tidak pernah menganggap Yesus adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang telah turun ke dunia, karena dia sudah berfirman ya, dia sudah menubuatkan. Coba bisa tunjukkan di mana ayatnya Yesus itu. Saya mau tanya sama kamu gini. Oke. Saya mau katakan sama ini kamu ya. Aku turun dulu aja ya Mamika ya. Ntar naik lagi. Oh iya. Udah digerubungin semut ini, didiamin mulut soalnya. Oke bro. Gangguin. Benar ya. Sebenarnya aku tanya itu doang sih, dasar ajaran orang Kristen berdoa melipat atau mengepal tangan doang itu sih. Soalnya kalau di Alkitab itu kan menadah tangan, kebanyakan itu ada tuh. Kayak orang Islam itu berdoa tuh, tangannya buka gitu kan. Kalau Kristen kan dilipat, itu dasarnya dari mana? Apa ada yang ngajarkan siapa gitu loh. Soalnya yang ya sekarang saya balik pertanyaannya mana dasarnya. Oke.
Saya lebih suka ke Mikana, bukan Bang Goldian, aku nanya. Iya, saya lebih suka seperti media, Bang Napit gitu kan, yang lain yang memang benar-benar bertanya gitu, nggak seperti Goldian ini bertanya tapi menentang ya kan. Nah, aku mau bilang sama ini ya. Yesaya 48 ayat 12 ya. Dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian ya. Itu artinya dia adalah yang awal dan yang akhir. Nah, saya mau baca ya Wahyu 22 ayat 13 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, siapa ini? Ini adalah Yeshua HaMashiach. Bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi nggak usah lagi di sana ke sini gitu. Kalau mau mencari kebenaran, benar-benar mencari kebenaran gitu. Saya lebih suka bertanya seperti media, Bang Napit gitu kan. Saya sudah jelaskan Yesus itu siapa. Yesus itu juru selamat. Dia datang untuk menyelamatkan kita, mengembalikan kita ke rancangan semula. Bukan langsung bawa Yohanes 17 ayat 3. Kan harus berkesinambungan, harus berkesinambungan semuanya ayat-ayatnya, saudaraku. Bukan hanya satu ayat. Boleh saya jawab tentang Yesaya 48? Oke, mungkin sebelumnya saya minta tolong agar kakak fair ya, kakak menjelaskan nggak dipotong. Jadi seolah-olah kakak ini sedang menelan ludahnya sendiri. Kakak mengambil ayat Yesaya 48 ayat 12, dicomot, lalu kakak korelasikan dengan Wahyu. Loh, yang di mana? Benar, emang siapa yang itu yang awal dan akhir itu siapa? Saya mau tanya. Ya, itu kan hanya Tuhan, Tuhan itu sendiri. Hasem, Kak, bukan Yesus. Yesus itu ada awalnya. Coba buka Yesaya 46 ayat 5. Waduh, bro, kalau kamu baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu perkataan siapa? Ya. Pertanyaan saya. Itu perkataan siapa? Ya. Yohanes 1 ayat 1. Kamu. Loh, itu kan yang perkataan Yesus yang perkataan Yohanes yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Iya. Perkataan Yesus atau Yohanes? Emang Yesus sama Hashim itu satu oknum atau dua oknum sih? Nggak tahu, Kak Mika gimana? Yesus sama Hasem satu oknum atau gini. Oknum atau... Aduh. Ini bukan mencari kebenaran namanya ini. Males kayak knalpot ngeluarin asap. Apakah knalpot sama asap itu dua hal yang berbeda? Itu ada aku sih yang tahu itu. Enggak, saya jadi ingin ngejawab tapi enggak dikasih kesempatan loh. Dari tadi kakak ngejelasin saya diam. Bentar, gini, Goldian. Ya, kita kan kalau mau berdiskusi, kamu udah tahu orang Kristen kita pakai apa? Kita pakai Alkitab. Nah, kenapa kamu protes? Oh, itu tulisan siapa? Itu perkataan sama saya pakai Alkitab. Oke, aku jelasin. Aku bantah sama Alkitab sendiri. Bisa nggak? Bentar, saya mau jelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Permulaan kemanusiaan Yesus ya ketika dia di dalam kandungan. Tetapi secara kealahan dia sudah bersama-sama kekal dengan Bapa. Ngerti nggak itu? Nah, problem-problem kalian yang salah ini ketika melihat bagaimana manusia jadi Tuhan. Itu salah. Tapi kekristenan berpikirnya bagaimana Tuhan itu menjadi manusia. Itu baru possible. Yang tidak possible di dalam pemikiran kalian bagaimana manusia yang jadi Tuhan. Tidak ada yang pernah berpikir manusia yang jadi Tuhan. Gitu. Aku bisa jawab nggak, Kak? Yang aku duduk di sebelah Bapak itu kan Yesus itu kan udah di Halo. Atas itu kan. Itu gimana tuh? Kak Mika sama Bang Jeki, bisa nggak aku jawab Yohanes 1 sampai Yesaya 48 pakai ayat Bible itu sendiri? Satu-satu dulu sama dia. Kita selesaikan satu-satu dulu. Siap. Ini mau dijawab yang mana? Yesaya 48, Yohanes 17 atau Yohanes 1 ayat 1? Bukan, nggak apa-apa. Kamu mau fokus yang kemana? Fokus satu dulu. Kamu yang tidak terima dari ungkapan Yesus yang mana? Kenapa kamu bilang Yesus itu bukan ya kalau bilang Yesus bukan Tuhan ya karena itu memang bukan imanmu ya? Bukan. Aku di sini tidak beranjak dari iman ya, tapi dengan sola scriptura yang ada di Bible itu sendiri. Aku terima semua perkataan Yesus kok gitu. Kamu menerima ya Alkitab itu adalah firman Allah? Loh, aku menerima perkataan Yesus bukan berarti disimpulkan bahwa Alkitab itu sepenuhnya firman Allah. Oh ya itu yang salah dari. Loh, kakak yang mengambil kesimpulan yang salah. Oke, kita fokus poin jangan bertele-tele. Jadi aku ingin mencoba menjawab Yohanes 1 ayat 1 ya. Alkitab adalah firman Allah bagi orang Kristen, bro. Bukan sebagian, seluruhnya.
Oke, berarti yang ditulis Lukas, ketika Lukas itu menerima informasi itu juga firman Allah dong. Kan di dalam Lukas 1 ayat 1 Lukas menyelidiki berita. Ya, itu kejadiannya. Kenapa dia mau menyelidiki hal itu? Loh, berarti yang ditulis Lukas itu firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 itu adalah ketika semua penulis dalam Alkitab itu dipengaruhi oleh Roh Kudus tanpa mengurangi latar belakangnya. Coba saya ingin bertanya, nah ketika kitab disebut firman Allah berarti nggak ada yang kontradiksi ya? Oh jelas nggak ada yang kontradiksi ketika kita memahami konteks. Oke, nah sekarang coba bandingin Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 17 ayat 8. Dimana di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus menurut penulis Injil Yohanes dikatakan dia itu firman yang telah menjadi Allah atau logos egen itu. Sedangkan di dalam Yohanes 17 ayat 8 Yesus mengatakan dia itu siapa yang bilang firman telah menjadi Allah itu yang mana kata-kata firman? Firman telah menjadi manusia. Salah. Maaf. Iya. Yohanes 17 ayat 8 yang dimana di situ dikatakan Yesus itu merupakan penyampai firman menurut Yesus, bukan menurut penulis Injil Yohanes. Coba silakan. Iya, kontradiksi atau enggak itu? Terus ketika ada ungkapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, kamu mau terjemahkan apa itu? Oke, berarti ketika dikatakan aku dan Bapa adalah satu, artinya Yesus Tuhan gitu. Betul tidak? Loh, alasan itulah yang membuat Tuhan Yesus itu kemudian mau dirajam batu kan, mau dibunuh kan? Coba jawab. Ketika Yesus berargumen aku dan Bapa adalah satu, apakah Yesus itu Tuhan gitu? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Oh, betul segala tidak? Yang keluar daripada Allah, seidentik dengan Allah, itu pasti Allah, bukan tidak mungkin bukan Allah. Oke. Kalau Yesus bilang begini, supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dan engkau Bapak, apakah berarti mereka semua Allah? Ini Goldiani tahu nggak sih kenapa Yesus disalib itu? Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah. Oke, berarti 12 murid Yesus itu juga Allah loh, menurut kakak. Menjadi karena satu mereka dan satu. Gini bro, menjadi satu dan berdiam di mana? Coba saya tanya sama kamu. Oke, jadi kakak berargumen di dalam Yohanes 10 ayat 30 ya, aku dan Bapa adalah satu, padahal ayat 29-nya Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku, kesimpulannya Yesus Tuhan menurut Abang Jack ini. Nah, sedangkan ayat berapa? Yaitu Yohanes 10 ayat 30 yang aku dan Bapa adalah satu. Ayat selanjutnya Yohanes 10 ayat 29 dikatakan Bapakku itu lebih besar daripada aku. Coba baca ayatnya. Iya, di dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus rendah secara kualitas. Maka dia secara kemanusiaan gini ya bro ya. Maka secara kemanusiaan secara kualitasnya rendah gitu. Ya, karena dia menambahkan daging di dalam dirinya. Karena secara kemanusiaan Yesus sedang menjadi manusia, bro. Ya, oleh karena itu segala yang dilakukan manusia itu dilakukan oleh Yesus. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh istirahat. Itu tubuh kemanusiaannya ya butuh hal-hal yang manusiawi. Nah, maka dari hal itu dia tidak pernah mengaku ya langsung kepada semuanya sembah aku, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu hanya dikatakan oleh iblis ketika dia menggoda Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembahku. Itu kata iblis. Nah, Yesus tidak begitu. Tetapi itu dapat dilihat dari segala perbuatan dan perkataannya, karena tujuan daripada firman Allah itu sendiri adalah memberi dirinya, bukan ngaku-ngaku. Nah, ketika itu semuanya sudah dia lakukan, nah itulah karya penebusan itu selesai di dalam diri Kristus itu tadi. Nah, itu tujuannya untuk datang, bukan ngaku-ngaku. Karena secara tubuh kemanusiaan, ya, karena di dalam Alkitab itu kan sark egeneto dikatakan yang kamu bilang itu tadi, dia menambahkan daging, ya, di dalam wujudnya. Nah, itulah yang membutuhkan makan, membutuhkan minum, dan lain hal sebagainya. Jadi problem kemanusiaan dilihat dengan kacamata manusia, tetapi secara keilahian dia kekal bersama-sama dengan Bapa, begitu. Oke, boleh aku jawab, jangan dipotong, biar room ini fair. Bang Jack ngejelasin nggak pernah aku potong gitu. Silakan bro, silakan. Oke, thank you sebelumnya. Jadi penjelasan Bang Jack itu tidak berdasarkan dengan ayat. Nah, tetapi yang aku bawakan itu semuanya berbicara tentang ayat. Contohnya ya, ketika mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, kesimpulannya Yesus itu Tuhan. Secara tidak langsung, Bang Jack itu mengatakan 12 murid Yesus itu Tuhan. Karena mereka dan Bapa dan Yesus adalah satu. Ayatnya mana? Yohanes 17 ayat
21. Nah, ketika Bang Jack mengatakan bahwa Tuhan itu nggak minta disembah, coba buka lagi kitab Yesaya, nanti saya akan temukan ayatnya. Yud-He-Wah-Pe atau Hasem itu minta disembah, bahwa nanti akan seluruh isi bumi itu datang menyembah aku, ya, sebagai Tuhan. Nah, itu nanti akan saya temukan dan saya akan kasih. Karena ketika saya berbicara tanpa ayat itu nggak enak sama sekali. Nah, terus kalau kita berbicara tentang Yohanes 1 ayat 1 itu justru bertentangan dengan Yohanes 17 ayat 8. Yang dimana menurut Injil Yohanes, loh, tolong jangan dipotong dong. Bang Jack ngejelasin, aku diem loh. Aku udah sopan dan berusaha fair, tapi nggak tahu buah yang dihasilkan dari Bang Jack itu buah kasih Yesus nggak, kok dipotong terus. Aduh Mas Bro, kamu terlalu loncat-loncat gitu. Itu bukan jadi keyakinan Kristen. Saya tahu kamu lah, bukan orang baru kamu, saya tahu. Loh, gimana kok bukan keyakinan Kristen? Yang saya pertanyakan atau yang saya bicarakan keyakinan Yesus. Yesus itu posisinya apa menurut Yesus itu sendiri? Bukan. Gitu loh. Bukan menurut gini, kamu jangan lari dulu. Aku dan Bapa adalah satu. Kamu mau terjemahkan apa itu? Itu dulu, jangan kemana-mana dulu, Bro. Oke. Aku dan Bapa adalah satu. Coba diem ya, tolong jangan dipotong. Nah, jadi kalau kita jadi kalau kita pahami perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa? Pekerjaan yang dilakukan Bapa itu juga dilakukan Yesus. Karena apa? Semua yang aku hakimi, semua yang aku dengar, yang aku lakukan itu berasal dari Bapa yang mengutus aku. Nah, kalau kita menganggap Yesus dan Bapa adalah satu dan itu merupakan dua pribadi dalam satu Tuhan, itu salah besar. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 21, kedua belas murid Yesus itu saya adalah ganti Yesus. sama Marisa bentar ya. Iya. Lalu nanti naik lagi. Iya. Oke. Dianggurin. Pamit dulu. Oke, thank you Bang Madia. Oke, mungkin aku lanjut jelasin ya. Aku ulangin lagi. Jadi ketika menganggap aku dan Bapak adalah satu itu merupakan satu Tuhan, coba baca ayat sebelumnya. Kita baca satu perikop gitu. Yohanes 10 ayat 29 mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku, my father. Oke, aku balas. Aku bacakan ya. Pada Matius pasal 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena Allah itu roh, bukan zat. Dan Allah Maha Hidup itu memiliki firman, ya. Karena saya tegaskan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Paham? Allah kamu adalah zat. Jangan sama-samakan dengan iman kami, ya. Oke? Firman itu adalah cerminan Allah, teman-teman ya. Apa itu kehendak Bapa, teman-teman? Dengarkanlah sang firman, ikutilah yang didengarkan, diajarkan Yesus. Kasihilah musuhmu dan ingat firman itu cerminan Allah. Firman adalah Allah. Yohanes pasal 14 ayat 9. Kata Yesus, "Tah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes pasal 10 ayat 30 jelas Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes pasal 8 ayat 24, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia," kata Tuhan Yesus, "kamu akan mati dalam dosamu." Ya. Ingat, Yesus adalah firman yang datang ke dunia menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Karena Allah yang benar memiliki firman dan Roh Kudus, tidak seperti Allahmu adalah. Jangan sama-samakan dengan iman kami. Ya. Kamu itu tidak paham Alkitab. Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan Yesus datang untuk menggenapi. Ingat. Yesus datang untuk menggenapi. Ya. Apa itu Allah Tritunggal? Allah itu Esa, yaitu Bapa. Di dalam Allah Esa dan firman-Nya adalah roh, Allah zat enggak punya, ya. Ini di ayatnya. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kenapa Yesus berkata seperti itu? Pada 1 Korintus pasal 8 ayat 6, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup
dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ingat Goldian ya. Oke. Yesus adalah firman Allah. Memang benar Mbak Mika, pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Baca 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi kita yang akan diselamatkan itu adalah kekuatan. Ya. Jadi jangan sama-samakan iman kekristenan dengan Islam. Saya bantah di sini. 1400 tahun kekristenan difitnah. Sudah Yesus belum berkata, Kak Marisa? Pada enggak. Yohanes Oh 10 iya, lanjut. ayat 10. Saya diam dulu. Yesus berkata ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan memiliki segala kelimpahan. Iblis itu hanya datang untuk membunuh dan membinasakan manusia. Ya, saya ada datanya, saya ngomong nggak sembarangan, saya ada datanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Teman-teman, Yesus adalah Allah itu sendiri, Allah yang menjadi manusia. Ya, jangan sama-samakan dengan imanmu, nggak sama, enak aja. Baca surat An-Naml ayat 91, Allah itu adalah Allah negeri Mekah, bukan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena Allah yang benar memiliki firman dan Roh Kudus. Saya akan kasih ayatnya di dalam Perjanjian Lama. Ini nubuatan kedatangan Mesias pada Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, teman-teman ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, menebus dosa umatnya dari dosa. Oleh darahnya yang kudus, digenapi pada Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 jelas di sana dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, nggak bisa dipisahkan, itu satu hakikat. Paham? Pada 1 Petrus pasal 3 ayat 18, sebab juga Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya apa teman-teman? Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Dia dibunuh dengan keadaan sebagai dia menjadi manusia. Dia bangkit. Dia berkata, aku berkuasa di langit dan di bumi. Udah belum Kak Marisa? Enggak. Kamu itu oh iya, lanjut. Kamu jangan sok-sok jangan sok-sok ngerti Alkitab. Kalau kamu ngerti Alkitab, kamu akan... Coba Kak tadi kan Kak Marisa yang cantik dan kukasih berbicara tentang zat. Menurut Kakak zat itu apa sih? Silakan zat jawab. Itu. Silakan kamu, ya, silakan. Saya nggak mau mengklaim. Silakan dijawab. Zat itu apa? Jadi oke, thank you. Tadi Kakak berkhotbah atau menjelaskan, saya diam, tolong ya. Tapi kamu tidak akan ngerti karena memang Injil Kerajaan Allah tidak akan kamu mengerti. Kamu ya tolong gantian ya. Oke. Shut up. Oke. Iblislah yang menjadi bapamu dan ingin melakukan keinginan bapakmu. Kak Marisa. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya udah, lanjut. Pendusta. Jangan kau ngutip-ngutip Alkitab ya. Kau comot-comot ayat, sok-sok pintar kamu. Ya. Jangan sok-sok pintar, saya cuma tegaskan kepada kalian ya yang membela ke Islam. Tapi saya tolong jangan kalian ngutip-ngutip ayat kami, Alkitab kami ya. Karena kalian tidak paham apa itu kitab kami. Kalian tidak mengerti, hanya comot-comot ayat. Kalau saya beberkan di sini semuanya, hadis semuanya, hancur kamu. Saya punya datanya semua. Tapi saya nggak mau membawa-bawa agama orang lain. Karena kita minoritas, kita lemah. Ya, nggak usah bawa itu, iya. Marisa. Sebenarnya kita saya bisa beritakan katakan Injil ini, aja. Mika.
Yesus berkata pada Lukas pasal 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada berapa lama lagi Kak Milhana, Kak Marisa ngejelasin biar bisa gantian. Orang begini Mbak Mika, jangan kau naikkan karena dia asumsi sok-sok pintar pada dia. Bentar dulu apa Marisa? Marisa. Oke, udah kan Kak? Oke, cakep. Thank you ya Marisa, Kak Milhana.